Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Aku nggak bakal bosen ya buat ngingetin sama kalian untuk minum ini, kopi SLB ya. Bagi kalian yang sudah menikah terus merasa kurang banget performanya di atas ranjang, karena kopi SLB itu bisa ngebantu kalian. Kopi SLB itu berguna banget untuk kalian yang merasa keluar cepat terus nggak pede dengan ukuran kalian yang mungkin kurang keras, terus kurang panjang, kurang besar gitu ya. Karena dengan kopi SLB itu bisa mengatasi masalah kalian yang itu gitu ya. Bisa buat durasinya nambah, terus bisa buat keras, dan juga sensasinya bisa tegang terus-terusan ya. Dan tenang aja teman-teman, rasanya enak banget ya, kayak ada karamel-karamelnya gitu. Dan nggak usah perlu khawatir karena kalian cukup sekali minum aja, terus efeknya itu bisa terasa 3-4 harian ya. Jadi kalau kalian mau ngirit pun, kalian seminggu bisa cuma minum 1 saset aja. Akhir-akhir ini itu memang kayak jaga dunia maya tuh dihebohkan dengan kasus video 19 detik gitu ya. Nah, oke. Mengapa orang itu perlu merekam aktivitas ranjangnya? Dan kenapa sih kok direkam-rekam gitu? Padahal nggak usah direkam juga pun bisa. Gini, ini mungkin masing-masing orang beda-beda ya teman-teman. Jadi kayak alasan yang mendasarinya itu nggak setiap orang tuh sama, dan mungkin nggak bisa generalisasikan. Jadi buat tahu alasannya tuh apa tuh ya harusnya melalui pemeriksaan kali ya. Pemeriksaan secara mendalam terkait hal tersebut. Seseorang itu ketika dia melakukan hubungan badan terus habis itu mungkin direkam ya, itu mempunyai alasan yang berbeda-beda. Jadi setiap orang gak mesti sama alasannya. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum kali ya gitu, aku baca-baca artikel, terus juga aku kayak menelaah ke dalam diri aku sendiri gitu ya. Apa ya, menarik ya. Jadi kalau aku boleh ngomong gitu ya, kalau secara umum tuh gini, seseorang itu bisa sampai ngerekam aktivitas ranjangnya itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hasrat sih. Jadi kayak dia tuh kalau nggak ngerekam itu kayak nggak puas gitu loh. Dengan dia itu ngerekam aktivitas ranjangnya, dia tuh bisa naik libidonya, terus dia bisa menikmati permainan itu, terus dia bisa merasa puas gitu. Beda halnya mungkin kalau dia tuh nggak ngerekam, dia nggak bakalan ngerasa yang gimana puasnya gitu. Jadi kayak ada yang kurang mungkin ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku nggak apa-apa ya kalau buat koleksi pribadi gitu. Yang papanya itu kalau yang sampai tersebar luas kayak kasus yang sekarang gitu. Jadi kalau kalian itu ingin ingin memproduksi video tersebut gitu ya, itu sebaiknya benar-benar terjadi rundingan antara kamu sama pasangan kamu, dia setuju atau enggak gitu loh. Jadi kayak mencari persetujuan dulu antara kamu dan pasangan kamu, dia beneran sama-sama mau atau enggak gitu ya. Jadi jangan cuma satu pihak aja, karena nanti bakalnya mungkin merugikan satu pihak. Terus yang selanjutnya itu yang banget perlu diperhatikan gitu ya. Jadi kalau kalian itu memang suka memproduksi film tersebut ya, kok film sih, memproduksi adegan ranjang gitu ya. Jadi kalian itu harus benar-benar menyimpannya di tempat yang benar-benar nggak bisa orang tuh ngaksesnya gitu ya. Jadi mungkin disimpan di suatu file yang benar-benar pribadi mungkin ya. Terus habis itu benar-benar dijagalah pokoknya, jangan sampai jangan sampai orang lain itu bisa ngakses gitu. Kan zaman sekarang itu udah canggih banget ya, bisa aja dicuri ya, di-hacks mungkin ya, pokoknya ya kayak pencurian secara online kali ya. Nah, hati-hati aja gitu ya bagi kalian yang mungkin hobi buat mengoleksi ataupun menyimpan foto-foto dan juga mungkin video syur kalian gitu ya. Bisa saja sampai kesebar dan menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah, nanti kan ujung-ujungnya kalian sendiri yang yang bakal kena imbasnya gitu. Dan koleksi pribadi, kalaupun koleksi pribadi pun kan ketika ditonton kembali itu kan kayak menaikkan libido kan, menaikkan hasrat ya. Jadi pengen mengulanginya lagi, ataupun jadi kayak ke flashback, iya gak sih? Iya kan? Jadi teman-teman, kesimpulannya, boleh gak sih direkam ya?
Kalau menurut aku ya, jawaban menurut aku sih boleh-boleh aja. Jadi ini nggak tahu, mungkin kalau yang lain kayak nggak boleh ataupun kayak apa gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi sih aku boleh ya. Boleh dalam arti kayak ini bisa suatu saat mungkin menjadi pengobat kalian. Misalnya gini, seandainya suatu hari gitu kalian itu kayak apa ya, semakin hari itu kayak hasrat kalian sama pasangan kalian tuh kayak menurun ya. Terus mungkin dengan video tersebut itu bisa menaikkan kembali hasrat kalian gitu sama pasangan gitu kan. Nah jadi kalian bisa merekatkan hubungan lagi, terus bisa menjalin hubungan lagi sama pasangan kalian. Nah seperti itu kurang lebih ya. Tapi yang perlu diperhatikan ya tadi, nyimpannya harus benar, terus harus hati-hati, keamanannya harus dijaga. Jadi jangan sampai video-video kalian itu tersebar luas, apalagi sampai menjadi konsumsi publik ya. Itu karena bahaya banget, nanti bisa terjerat pasal. Ada kalanya mungkin hasrat pasangan kalian atau kalian tuh kayak turun. Nah, mungkin bisanya naik itu adalah dengan dengan video tersebut gitu yang kalian simpan, yang menjadi koleksi kalian. Nah teman-teman, jadi kalian bagi yang ingin merekam aktivitas ranjangnya itu terserah kalian masing-masing. Yang jelas harus memperhatikan persetujuan di antara keduanya, terus juga harus memperhatikan keamanan ya, dan kalian harus siap menanggung resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah jadi kalau kalian merekam terus mungkin kalian kayak nggak pede dengan anggota tubuh kalian, terutama perempuan ya, di area payudara dan juga pantat nih. Aku punya serum yang luar biasa banget, serum SLB payudara. Laki-laki tuh suka yang mulus ya, aku kasih tahu. Jadi kalian tuh harus merawat dan menjaga. Teman-teman, SLB serum payudara itu udah aman banget ya, udah BPOM. Kalian bisa coba ya, manfaatnya banyak banget. Bisa untuk mengencangkan payudara, terus juga mengencangkan bokong, terus menghilangkan garis-garis yang ada di payudara dan bokong. Terus nggak hanya itu, karena di sini juga ada anti-inflamasi dan juga antioksidannya yang bisa mencegah penuaan ya, dan juga anti kanker. Wow, jadi ini tuh produk terobosan terbaru bagi kalian yang pengen mendapat body bagus, semelehoy, montok, wow, aduhai di mata laki-laki. Kalian bisa gunain ini ya, karena teksturnya tuh enak banget menurut aku. Jadi kayak ringan, terus mudah meresap dan gak lengket sama sekali. So, perawatannya simpel banget ya, cukup dioles-oles aja, terus mudah meresap juga, dan ini tuh bisa dibawa kemana-mana. Ini tahun baru teman-teman ya, jadi jangan lupa perawatannya baru juga, pakai SLB serum payudara ya, supaya kalian lebih montok, lebih semok, lebih aduhai. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Baity Maser. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.